Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Halo mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan ketiga praktikum teknologi sediaan bahan alam. Adapun hal yang kita akan bahas kali ini adalah parameter mutu ekstrak. Uji parameter mutu ekstrak yang kita praktikkan hari ini adalah yang pertama, uji kadar abu, yang kedua, uji kadar abu tidak larut asam, dan yang ketiga, uji susut pengeringan. Sebelum melakukan ketiga uji tersebut, pertama yang kita lakukan adalah mengkonstankan krus yang akan kita gunakan untuk uji tersebut. Pertama-tama, praktikan akan menimbang krus kosong pada neraca analitik dan mencatat bobotnya pada kertas atau logbook yang sudah disediakan sebelumnya. Krus dalam kondisi tertutup terdiri dari tutup dan wadah. Masing-masing uji menggunakan krus sebanyak 2 atau 3, duplo atau triplo. Krus yang sudah ditimbang kemudian akan dipanaskan di dalam oven suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit seperti pada video. Proses pemanasan krus pada oven dilakukan dengan cara terbuka, tutup diletakkan di sebelah wadah krus. Setelah 30 menit, maka krus di dalam oven akan diambil dan didinginkan pada desikator selama kurang lebih 15 menit. Kemudian praktikan akan menimbang kembali krus pada neraca analitik yang sama digunakan seperti di awal tadi. Semua krus ditimbang dan dicatat bobotnya pada kertas atau logbook yang sudah tersedia. Proses ini terdiri dari penimbangan, kemudian pemanasan di oven, dan pendinginan di desikator dilakukan berulang-ulang sampai dengan bobot tetap. Menurut Farmakope Herbal Indonesia, penimbangan dinyatakan mencapai bobot tetap apabila perbedaan 2 kali penimbangan berturut-turut setelah dikeringkan tidak lebih dari 0,5 mg pada penimbangan dengan menggunakan neraca analitik. Uji parameter pertama yang dilakukan adalah kadar abu. Tujuan uji ini adalah memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Sedangkan prinsip ujinya adalah memanaskan bahan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya akan terdestruksi dan menguap sehingga yang tertinggal adalah unsur mineral dan anorganiknya. Langkah pertama yang dilakukan adalah menimbang ekstrak sebanyak 2-3 gram ke dalam krus yang sudah konstan pada proses sebelumnya. Setelah ekstrak ditimbang sebanyak 2-3 gram, praktikan akan meratakan ekstrak yang berada di dalam krus dengan menggunakan bata pengaduk supaya lapisan ekstrak di dalam krus tidak terlalu tebal di bawah dan merata ke permukaan dalam wadah krus. Sebelum dipijarkan, karena telah diratakan dengan bata pengaduk, maka untuk meyakinkan, praktikan menimbang kembali krus yang sudah terdapat ekstrak. Seluruh krus yang telah diberikan ekstrak akan dimasukkan ke dalam alat muffle furnace dan akan ditata rapi dalam kondisi krus tertutup untuk dipanaskan pada suhu 600 derajat Celcius selama 1-2 jam. Setelah semua krus masuk ke dalam alat, maka alat ditutup dan dinyalakan. Suhu diatur mulai dari suhu 100 derajat Celcius, kemudian bertahap disetting ke 200 derajat Celcius, kemudian bertahap lagi disetting ke 300 derajat Celcius sampai dengan setting suhu 600 derajat Celcius. Setelah alat mencapai 600 derajat Celcius, maka selanjutnya waktu mulai dihitung untuk pemijaran selama 1-2 jam. Kemudian setelah 2 jam berlalu, maka suhu mulai diturunkan dan alat dimatikan. Kemudian praktikan boleh membuka alat keesokan harinya untuk mengambil krus yang sudah terdapat abu yang dihasilkan. Keesokan harinya, krus
yang berada di dalam alat muffle furnace kita ambil semua dan kita langsung timbang dengan menggunakan neraca analitik. Selanjutnya, krus yang di dalamnya sudah terdapat abu kita timbang dengan menggunakan neraca analitik sebanyak 1 kali. Tidak perlu diulang-ulang karena keluar dari muffle furnace sudah kita pastikan bahwa bobotnya konstan. Artinya sudah betul-betul kering karena suhu yang digunakan adalah suhu tinggi hingga 600 derajat Celcius. Mahasiswa bisa melihat bersama bahwa yang ada di dalam krus bukan lagi ekstrak, namun berganti menjadi abu yang dihasilkan dari pemijaran dengan muffle furnace. Persen kadar abu bisa dihitung dengan bobot abu dibagi dengan bobot ekstrak dikalikan 100%. Kemudian mahasiswa bisa belajar menghitung berapa persen kadar abu pada forum diskusi. Setelah uji kadar abu, maka dilanjutkan dengan uji kadar abu tidak larut asam. Alat yang dibutuhkan adalah cawan porselin dan kertas saring untuk digunakan menyaring abu yang dilarutkan ke dalam larutan asam encer. Cawan porselin dan kertas saring dilakukan pengkonstanan alat seperti saat melakukan pengkonstanan terhadap krus, yaitu dengan cara dipanaskan di oven, kemudian didinginkan di desikator dan ditimbang. Dilakukan berulang kali hingga bobot konstan, yaitu setelah ditimbang berturut-turut sebanyak 2 kali, selisihnya tidak lebih dari 0,5 mg. Setelah 30 menit, cawan porselin dan kertas saring diambil dari dalam oven dan didinginkan di desikator selama 15 menit. Setelah 15 menit didinginkan di desikator, maka alat diambil dan ditimbang dengan neraca analitik dan dicatat bobotnya pada kertas atau logbook yang sudah disediakan. Abu tidak larut asap adalah zat yang tertinggal bila suatu sampel dibakar sempurna atau dipijarkan sempurna hingga menjadi abu, kemudian dilarutkan dalam asam dan sebagian zat tidak larut dalam asam. Abu yang diperoleh pada penetapan kadar abu ditambahkan dengan 25 ml asam sulfat encer. Abu yang sudah ditambahkan dengan asam sulfat encer dididihkan di atas kompor selama 5 menit. Mahasiswa harus memastikan bahwa abu yang berada di dalam krus hasil penetapan kadar abu sudah semua dipindahkan ke dalam beker dan ditambahkan H2SO4. Selanjutnya dididihkan selama 5 menit. Setelah 5 menit dididihkan, kumpulkan bagian yang tidak larut dalam asam dengan cara menyaring hasil yang dididihkan tadi. Abu yang lolos saringan adalah abu yang larut ke dalam asam, sedangkan abu yang tertinggal pada kertas saring adalah abu yang tidak larut dalam asam, dan kita akan menetapkan berapa kadarnya. Untuk menentukan kadar abu yang tidak larut dalam asam, maka kertas saring yang di atasnya terdapat abu yang tidak larut dalam asam diletakkan di atas cawan porselin yang telah konstan, kemudian dilakukan pemanasan dengan oven suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit.
Setelah 30 menit, maka cawan porselin dan kertas saring yang di atasnya terdapat abu yang tidak larut dalam asam akan diambil dan didinginkan di desikator selama 15 menit. Setelah 15 menit didinginkan pada desikator, maka dilakukan penimbangan di atas neraca analitik dan dicatat bobotnya pada logbook atau kertas yang sudah disediakan. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai bobot abu tidak larut asam konstan. Dikatakan konstan jika antara dua penimbangan berturut-turut selisihnya tidak lebih dari 0,25%. Langkah selanjutnya adalah mahasiswa bisa menghitung persen kadar abu tidak larut asam dengan cara bobot abu yang sudah konstan dibagi dengan bobot ekstrak yang digunakan pada penetapan kadar abu dikalikan 100%. Uji parameter mutu ekstrak yang ketiga adalah susut pengeringan. Pertama-tama dilakukan penimbangan sebanyak 1-2 gram ekstrak dan dimasukkan ke dalam krus yang sudah konstan pada proses sebelumnya. Susut pengeringan sendiri memiliki prinsip pengukuran zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai berat konstan yang dinyatakan dalam persen. Tujuan menetapkan susut pengeringan adalah untuk memberikan batasan maksimal rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Sama seperti saat menimbang ekstrak untuk penetapan kadar abu, maka ekstrak yang ada di dalam krus harus diratakan hingga rata di bagian dalam wadah krus dan tidak mengendap pada bagian bawah krus saja. Hal ini menguntungkan karena bobot konstan akan cepat dicapai karena ekstrak tidak terlalu tebal pada bagian bawah krus. Proses selanjutnya adalah dipanaskan di dalam oven 105 derajat Celcius selama 30 menit dan didinginkan di desikator 15 menit untuk ditimbang kembali. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga bobot ekstrak yang berada di dalam krus menjadi konstan dengan syarat selisih antara dua penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25%. Persen susut pengeringan dihitung dengan cara mengurangi antara bobot ekstrak awal dengan bobot ekstrak sudah konstan dibagi bobot ekstrak awal dikalikan 100%. Terima kasih kepada Apoteker Lola Angelita S.Farm sebagai pemeran dalam video kali ini dan Apoteker Ririn Suarsanti MSc sebagai pengisi suara pada video kali ini.